Selamat malam teman-teman ESCM Indonesia, Enabling Supply Chain Management, dan juga teman-teman dari komunitas IPC Indonesia Professional Circle. Terima kasih karena malam hari ini di saat long weekend ya, kita udah dari mana-mana mungkin pada liburan masih menyempatkan diri untuk bersama-sama belajar ya di free webinar pada kali ini. Jadi topik pada malam ini yaitu stakeholder analysis, bagaimana mengelola beragam kepentingan dan ekspektasi dalam organisasi. Nah, ini adalah salah satu topik yang sangat menarik. Nah, nanti kita akan dengar langsung dari pakarnya, dari Bu Dina Nurul Fitria, dan beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pertamina. Dan sekali lagi perkenalkan teman-teman, mungkin ada yang baru ketemu saya ya. Nah, ini saya adalah Efrata dan host dari channel ESCM Indonesia ini. Kadang gantian, tapi malam ini dengan saya lagi. Ya, baik, saya Efrata. Kita akan panggilkan langsung ya, Bu Dina Nurul Fitria. Halo Bu Dina, apa kabar? Ya, terima kasih. Salam sehat selalu. Kita bertemu di malam Senin ya. Ya, Setelah long weekend hampir 4 hari, semoga kita tetap semangat menyambut hari Seninnya. ya. Dan mudah-mudahan materi ini cukup menarik untuk bisa dapat insight begitu ya, kurang lebihnya. Ya, terima kasih banyak nih Bu Dina juga ya Ya. udah mau sharing pada malam hari ini. Nah, boleh perkenalan dulu nih Bu Dina, mungkin Mhm. bagi teman-teman yang belum kenal, silakan Bu Dina untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Saya Dina Nurul Fitria. S3 saya dulu ada di IPB, kemudian saya juga mengajar di Universitas Pertamina di Prodi Ilmu Ekonomi. Sebenarnya saya untuk topik stakeholder analysis ini itu sudah lama saya gunakan. Jadi terima kasih nih Pak Denny kesempatannya. Mungkin ada sedikit kasus yang mungkin agak kurang nyambung gitu ya. Kemudian pengalaman pekerjaan saya cukup beragam. Ada yang pernah di politik, di tenaga ahli dan juga di saya lebih sering kebanyakan sih penelitian sebenarnya. Jadi ini kesempatan saya bisa bergabung di SCM ini, di forumnya IPC ini. Semoga materi ini bisa menjadi apa ya istilahnya ya. Mungkin kalau yang sudah pasti ya mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu. Nah, bagi yang baru pertama kali mengenal ya kita bisa belajar lagi juga sama-sama. Begitu dulu Pak Denny mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Bu Dina. Ya, Wah, ini banyak ya pengalamannya dan kita akan bahas sama-sama nih stakeholder analysis ya. Ya, terima kasih Bu Dina perkenalannya dan seperti biasa teman-teman ya. kita akan masuk ke sesi menti ya. Jadi silakan disiapkan menti.com. Jadi bisa dibuka dari handphone atau dari tablet atau dari komputer, dibuka browsernya www.menti.com. Nah, kemudian masukkan kode 4968832. Nah, kemudian jawab satu pertanyaan yaitu one word about stakeholder analysis. Jadi, kalau teman-teman dengar kata stakeholder analysis, nah apa yang ada di benak teman-teman? Silakan untuk ketikkan ya apa jawabannya. Jadi masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 4968832. Nah, kemudian masukkan mengenai stakeholder analysis ya. Jadi apa yang terlintas di benak teman-teman mengenai stakeholder analysis? Ya, silakan. Kita lihat sama-sama Bu Dina ada yang mengetikkan company, profit ya. Ini apakah relevan kira-kira nih Bu Dina? Relevan, pas. Hmm, Ya, pas betul ya. sekali GCG. Hmm. Ya, betul. Ya, ya silakan teman-teman diketikkan ya.
Kemudian ada yang mengatakan GCG, ya. Kalau GCG ini apakah harus diterapkan di semua perusahaan nih, Bu Dina? Iya, saya rasa GCG itu seperti kayak rule of thumbs ya. Jadi hampir Mm-mm. semua perusahaan, baik itu profit maupun non-profit, termasuk pendidikan, Mm-mm. itu juga memerlukan GCG. Oh. Bagaimana nanti relevansinya? Karena di sini GCG itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai Mm-mm. governance ya, governance yang transparan begitu. Mm-mm. Nah, sekedar analisis ini karena dia harus melingkupi beberapa kepentingan, maka masing-masing mesti transparan dan akuntabel. Artinya ketika dia menyampaikan informasi, itu bukan informasi yang sifatnya hoax atau mungkin yang sifatnya blackmail begitu. Mm-mm. Jadi betul-betul informasi yang dibutuhkan bagi keputusan di perusahaan. Ya, jadi Saya rasa ada ini ya, hubung. harus Iya, ada diterapkan. hubungannya. Terus ada yang Iya, mengatakan betul. dividen. Nah, ini ada hubungan nggak ya dividen dengan stakeholder analisis? Dividen ada. Jadi nanti ketika profit itu Hmm. dibagi, kemudian profit itu membuat tujuannya kan everybody's happy ya. Hmm. Dalam hal ini tidak hanya mereka yang punya pegang saham di perusahaan, tetapi juga karyawan. Nah, mungkin dividen dalam hal ini tidak langsung disampaikan dalam bentuk natura begitu ya. Bisa juga dalam bentuk misalnya insentif atau yang lain begitu. Artinya tidak materi begitu. Bisa saja nanti untuk hal-hal yang sifatnya di luar materi. Bisa ada hubungannya. Jadi bisa juga Bu ya. Nah ini menarik, selain profit ada yang mengatakan juga revenue ya Bu ya. Jadi lebih dekat mana nih, revenue atau profit Bu kalau untuk stakeholder Sebenarnya analysis? sih kalau stakeholder analysis lebih dekat ke revenue sebenarnya. Revenue. Jadi nanti itu ada revenue stream dari setiap operasional itu membutuhkan yang namanya impact ya, ada impact analisisnya juga begitu. Impact analisisnya. Nah, Iya, makanya lebih kepada dikatakan ada implementasinya kepentingan. Nah, ini kepentingan menjadi besar nih Bu. Betul. Jadi semakin banyak mengatakan kepentingan ya. Iya, betul. Iya, iya. Corporate politics. Nah, ini menarik ya. Corporate politics. Iya, itu juga termasuk di dalamnya. Iya, subjektif kontrak, Iya, company, betul sekali. Iya, betul. sinergi, decision, ya, interest, ya, betul ya. Iya, betul. Nah, ini Bahkan termasuk mungkin eksternal intervention ya, kayak misalnya kebijakan pemerintah itu juga termasuk di dalamnya. kebijakan pemerintah juga masuk ya. Ya, bisa juga ya. Jadi sebenarnya government juga pengaruh ya. Ya, tapi menarik Iya, ya. betul. Teman-teman udah banyak juga nih yang sudah peran ikut serta ya dalam sesi menti kita. Saya rasa udah 10 menit ya kita lakukan menti ini, Bu. Bagaimana kalau kita masuk dalam presentasi nih, Bu Dina? Ya, boleh Pak, silakan. Ya, baik kalau gitu teman-teman Kita terima mulai. kasih banyak yang udah ikut ya di dalam sesi menti. Jadi kata yang banyak diungkapkan oleh teman-teman nih Bu Dina adalah kepentingan, interest, profit. Nah, itu yang banyak nih. Terlintas Yang di banyak benak ya. teman-teman mengenai stakeholder analisis langsung ingatnya kepentingan. Nah, itu mungkin nanti akan banyak belajar nih dari Bu Dina. Kita akan dengarkan presentasi dari Bu Dina. Nah, kemudian teman-teman yang ada pertanyaan silakan ya, jangan sungkan untuk langsung ketik aja pertanyaannya di chat di samping channel ini. Jadi di samping video ada chat, nanti pertanyaannya akan kita bahas setelah sesi presentasi. Ada sesi question and answer gitu ya. Jadi silakan. Sebelum saya mulai Pak Denny, kalau boleh, Ya, Pak. ini profil audiens kita siapa aja nih Pak? Kira-kira dari hasil snapshotnya Pak Denny sesaat. Iya, kebanyakan Kalau boleh dari tahu. komunitas ESCM dan IPC, Bu. Jadi teman-teman yang ada di WA grup belajar kita, nah itu kebanyakan yang ikut sesi pada malam ini. Ya, Bu. Dan juga ada Oke, beberapa yang salam baru. kenal. Jadi kita ucapkan juga ya selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung nih. Iya, baik Pak.
Baik, kalau Oke. gitu kita akan masuk ke sesi presentasi Bu Dina. Terima kasih Bu Dina ya untuk Ya. waktunya yang mau sharing pada malam hari ini. Teman-teman banyak belajar lah dengan Bu Dina mengenai stakeholder analysis pada malam hari ini. Mengelola beragam Ya. kepentingan dan ekspektasi dalam organisasi. Waktu dan tempat dipersilakan Bu Ya. Dina. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Semoga paparan ini kurang lebih 15 menit itu bisa mengantarkan mungkin baru luar-luarnya aja begitu ya. Karena kalau kita mau menelaah lebih dalam itu ada beberapa buku dan juga jurnal serta studi-studi kasus yang mesti kita pelajari. Nah, mudah-mudahan kurang lebih ada 10 slide itu bisa mengantarkan paparan tentang stakeholder analysis malam ini. Baik, setelah definisi itu sebenarnya apa sih stakeholder analysis begitu ya? Itu biasa disebut sebagai peta kepentingan atau stakeholder map gitu ya. Kenapa disebut dengan kata peta? Kalau kita menganalogikan peta dalam artian misalnya seperti kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita tidak tahu tempat itu hal yang baru, kita khawatir tersesat begitu ya, maka kita membutuhkan peta. Nah, demikian juga dengan stakeholder analysis itu kenapa kok disebut sebagai peta kepentingan? Karena kita tidak pernah tahu kepentingan masyarakat atau kepentingan di dalam industri atau dalam organisasi itu seperti apa mereka. Pasti beragam. Ada yang menginginkan tadi seperti yang di Mentimeter, itu kepentingan yang berkaitan dengan profit. Ada lagi kepentingan yang berkaitan dengan security, artinya apakah pekerjaan saya ini ada pekerjaan yang memang sudah menjadi passion saya misalnya. Ada lagi kepentingan yang berpikir tentang aduh bagaimana ya nanti ketika perusahaan ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu apakah bisa sustain atau tidak. Nah, semua peta kepentingan tadi itu tentu sifatnya adalah tacit ya atau tersembunyi dalam benak masing-masing gitu. Tidak tersampaikan, tidak teraktualkan, bahkan mungkin masih berupa sifatnya berupa apa istilahnya ya, angan-angan atau mungkin bisa berupa niat dalam hati begitu ya. Nah, itu semua kita perlu peta dalam artian supaya kita tidak tersesat menanggapi dan merespon kepentingan yang serta ekspektasi apa saja yang diharapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Itu satu, mengapa disebut sebagai peta. Nah, oleh karena dia adalah peta, maka tentu di situ ada individu, ya. Kemudian di situ ada kumpulan individu, kemudian dia juga ada orang-orang yang memimpin dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan keberlanjutan usaha dan juga bahkan pihak-pihak di luar organisasi. Dalam hal ini misalnya karena ini di alam demokrasi, maka ada yang namanya pers ya, kebebasan pers itu juga salah satu stakeholder kita begitu ya, stakeholder dalam organisasi. Selain eksternal dan sifatnya pers, bisa juga LSM misalnya atau pressure groups ya, kelompok penekan. Misalnya ada sesuatu kebijakan yang ingin disetujui atau ditolak oleh internal organisasi, itu bisa menggunakan jembatan eksternal atau external groups berupa misal katakanlah LSM begitu. Nah, karena dia sifatnya eksternal dan internal ini, maka pengaruh dari para pemangku kepentingan itu bisa menentukan dua hal. Yang pertama bisa menentukan tadi profit seperti yang disampaikan dalam Mentimeter, dan juga bisa juga mempengaruhi yang namanya luaran organisasi. Nah, dalam hal ini luaran itu adalah impact organisasi kepada masyarakat. Jadi tidak hanya profit yang sifatnya internal, tetapi juga ada yang namanya impact organisasi kepada masyarakat. Misalnya kalau dia tuh perusahaan, katakanlah perusahaan perkebunan, maka impact yang diharapkan dari organisasi itu adalah selain profit di internal, juga respon positif terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perkebunan tersebut gitu misalnya. Jadi ekspektasi itu memang perlu dikelola, perlu dipetakan, kemudian perlu disampaikan kira-kira mana yang bisa menjadi pressure group untuk keberlanjutan usaha, mana yang justru malah menjadi liabilities atau beban dari perusahaan. Itu kira-kira sedikit gambaran tentang stakeholder analysis yang disebut sebagai peta kepentingan. Nah,
pada gambar yang kedua ini, yang sebelah kanan, maaf Pak Denny masih yang slide sebelumnya. Nah itu yang sebelah kanan yang ada macam-macam ini ya, ada yang sisi sumbu X ini adalah sifatnya lebih kepada peringkat begitu ya, atau mungkin sumbu untuk kepentingannya. Nah ini derajatnya begitu. Nah dalam hal ini kita contohkan misalnya di sini ada Herald News begitu. Di sini dia ada di 4 kuadran. Nah 4 kuadran ini ada yang sifatnya apa ya di sini high gitu ya, medium atau low. Nah peta nanti itu akan membuat suatu kuadran seperti ini. Nah bagaimana caranya? Makanya kita bisa cek di slide berikutnya Pak Denny. Di slide berikutnya, nah di sini kita sampaikan yang namanya tadi stakeholder analysis matrix. Nah, Bapak Ibu peserta hadirin semua tidak perlu khawatir, banyak sekali link website ya yang menyajikan template ya yang bisa di-download secara gratis tentang stakeholder analysis matrix ini. Ini bisa dibilang adalah semacam apa ya, generic formula untuk menghasilkan peta dari stakeholder analysis tadi. Nah, di sini disampaikan bahwa dalam stakeholder analysis itu yang sebelah kiri itu adalah kelompok kepentingannya. Nah, ini saya ambil contoh ketika dulu di awal-awal kita pandemi, tekanan penduduk dan masyarakat itu sangat kuat minta kepada pemerintah agar supaya menurunkan harga BBM. Nah, di sini saya coba memberikan beberapa peta dari siapa sih kepentingan yang terhadap penurunan BBM itu. Nah, di sini saya memetakan ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah tentu perusahaan eksplorasi dan juga perusahaan yang berurusan dengan hilirisasi dari BBM, begitu ya. Dan yang kedua adalah konsumen, kita semua. Dan yang terakhir adalah media atau pers. Nah, ini adalah 3 kelompok kepentingan terhadap bagaimana program penurunan atau penyesuaian harga BBM. Nah, kemudian di kolom yang berikutnya itu adalah tentang kira-kira apa sih yang membuat mereka tuh begitu concern gitu ya terhadap penyesuaian harga BBM. Nah, di sini kita akan melihat dampaknya tuh seperti apa sih penyesuaian harga BBM itu bagi perusahaan hilir migas gitu ya, atau di hulunya di upstream. Oh ternyata buat mereka penyesuaian harga BBM itu dampaknya tuh tinggi begitu. Nah lalu kemudian masih dalam kepentingan dari perusahaan migas, bagaimana sih pengaruhnya terhadap ini operasional mereka, keberlanjutan usaha mereka, ternyata tinggi juga begitu. Di sini dua kategori tinggi ini tentu kita sudah menduga ya bahwa kemungkinan besar gitu ya yang berpeluang terhadap penolakan dari penyesuaian harga BBM itu adalah dari sisi perusahaan migas begitu. Kalau kita lihat dalam satu sisi perusahaan migas. Nah, kemudian kita sisi dari konsumen. Nah, kita lihat coba bagaimana konsumen merespon terhadap penyesuaian harga BBM, rencana penyesuaian harga BBM. Ternyata konsumen itu juga tinggi dia. Mereka melihat bahwa dampak penyesuaian harga BBM itu buat kepentingan aktivitas ekonomi mereka dan juga mungkin aktivitas mobilitas mereka sehari-hari itu juga tinggi ternyata. Nah, terus kemudian tapi menariknya ternyata di sini pengaruh terhadap keberlanjutan usaha menurut pihak konsumen itu sedang pengaruhnya begitu. Nah, dari 2 hal ini kita jadi punya semacam keputusan Pareto ya, bisa menggunakan juga sistem Pareto 80-20. Jadi dari 80 atau 80 komposisi yang setuju itu akan mengandung 20 yang tidak setuju begitu. Nah, dari sisi kita bisa melihat ternyata dari komponen yang 80 setuju gitu ya untuk kenaikan yang tidak setuju terhadap penyesuaian harga BBM, ternyata tuh menyisakan ada 20 yang tidak setuju terhadap penyesuaian harga BBM. Nah, yang manakah mereka? Ya ternyata tadi konsumen ya. Terus kemudian
juga ada di pihak dari perusahaan migas. Nah, yang menarik justru malah media. Media ini justru melihat bahwa pengaruh dari penyelesaian harga BBM itu buat media itu justru malah tinggi begitu. Nah, kira-kira kenapa? Nah, di sini nanti kita akan lihat, oh ternyata buat media, penyelesaian harga BBM itu merupakan berita yang menarik untuk selalu disajikan begitu ya, baik dengan narasi positif maupun narasi negatif. Nah, sedangkan kalau buat konsumen, mereka melihat bahwa di sini kira-kira apa ya, kalau misalnya mereka mendukung gitu ya, kalau mendukung ya mereka akan membuat kayak semacam kesepakatan atau harapan-harapan, kira-kira nanti BBM yang telah disesuaikan itu akan mendukung usaha mereka atau akan mendukung mobilitas mereka gitu. Nah, sedangkan bagi perusahaan yang mendukung itu juga mereka melihat ini pasti ada semacam blessing gitu ya, blessing ketika ada penyelesaian harga BBM, mungkin pemerintah akan menerapkan yang namanya insentif pajak gitu. Karena bagaimanapun usaha dari migas ini yang diinginkan dari pemerintah adalah serapan pajaknya atau setoran pajaknya begitu. Nah, sedangkan buat yang narasi yang kira-kira menolak seperti apa yang mereka akan lakukan. Nah, biasanya ya mungkin kalau di Indonesia belum ini ya, belum berlangsung ya. Tapi kalau contoh kasus di luar negeri biasanya tuh perusahaan ini itu akan bekerja sama berkolaborasi dengan pressure groups gitu ya, di biasanya tuh LSM atau lembaga-lembaga nirlaba lainnya untuk supaya menggagas kampanye penolakan dari suatu kebijakan yang dianggap oleh perusahaan itu merugikan atas keberlanjutan usaha mereka. Karena apa? Karena pressure group ini juga memiliki hubungan simbiosis mutualism terhadap perusahaan. Nah, itu sebabnya tadi ketika di Mentimeter, Pak Denny, ada yang menyampaikan politik organisasi perusahaan. Nah, di sini memang ada suatu unsur dari organisasi yang didedikasikan untuk memaintain para kelompok pressure groups ini. Jadi ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan perusahaan, maka pressure groups ini menjadi mitra kolaborasi dari perusahaan. Begitu juga dengan ketika ada kebijakan yang dianggap positif terhadap keberlanjutan usaha, maka pressure groups ini menjadi instrumen bagi keberlanjutan usaha korporasi begitu. Nah, sedangkan bagi konsumen, kira-kira penolakannya seperti apa ya? Tentu kalau penolakan dari konsumen kita bisa langsung bisa menebak ya. Misalnya mungkin terjadi slowing down terhadap aktivitas ekonomi. Jadi orang menahan diri untuk berkonsumsi, itu salah satu bentuk dari penolakan contoh gitu ya, penolakan dari kebijakan suatu penyesuaian harga BBM. Nah, kalau buat media massa, nah itu bisa jadi penolakan itu ya tentu dengan beragam berita-berita kampanye negatif atau diksi-diksi sosialisasi yang menganggap bahwa kebijakan tersebut merugikan buat masyarakat secara luas. Nah, tentu hal ini akan terus menjadi berita yang menarik dan sifatnya selalu continue begitu ya, disampaikan oleh media begitu. Nah, yang menarik adalah ketika stakeholder analisis ini membaca situasi tentang bagaimana strategi dan juga bagaimana apa yang mesti dilakukan, nah kebanyakan itu meminta atau melaksanakan teknis strateginya itu adalah berupa diskusi atau meeting begitu ya, atau rapat. Nah, dalam hal ini tentu dengan situasi PJJ sekarang, kalau saya di dosen namanya PJJ ya Pak ya, tapi mungkin kalau di yang bukan pengajar disebutnya sebagai aktivitas rapat jarak jauh gitu ya, atau RJJ gitu ya. Nah, maka pertemuan-pertemuan yang sifatnya fisik kayak gini difasilitasi dengan virtual begitu. Nah, situasi seperti ini sebenarnya di satu sisi secara strategis itu ada unsur efisiensinya begitu ya, sehingga orang tidak ada biaya tambahan untuk rapat dan yang lainnya. Tapi di sisi lain ada sektor bisnis lain yang juga ternyata terdampak begitu dengan pengalihan aktivitas meeting yang biasanya fisik itu menjadi virtual begitu.
Nah, dari sini kita melihat lalu bagaimana keputusannya begitu. Bagaimana keputusan setelah kita mendapatkan stakeholder analisis peta seperti ini dalam bentuk matriks, apa keputusan yang kita ambil berikutnya? Slide berikutnya bisa disampaikan Pak Denny. Nah, ternyata tuh stakeholder analysis itu merupakan aliansi strategis begitu. Jadi ketika kita telah berhasil membuat peta kepentingan, maka tidak perlu jauh lagi aliansi strategis itu hanya bermuara di dua hal. Yang pertama, bagaimana stakeholder analysis itu mampu menciptakan nilai bagi perusahaan. Tadi betul sekali ada revenue stream, ada profit ya di Mentimeter tadi. Kemudian juga bagaimana GCG itu bisa diterapkan begitu ya dalam strategi aliansi ini. Nah, inilah yang disebut sebagai stakeholder analysis yang mencoba mengcombine atau mensinergikan dua strategi yang utama, yaitu strategi menjaga atau menjamin value chain tetap berjalan, dan yang kedua strategi yang berkaitan dengan risk management. Nah, mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini bertanya kira-kira apa ya hubungannya kok antara value chain dengan risk management. Nah, value chain di sini dalam arti bahwa setiap perusahaan atau organisasi tentu ingin istilahnya perusahaannya itu memiliki keunikan begitu, memiliki kompetitif strategi, memiliki keunikan, keunggulan, niche market di antara yang lainnya. Nah, stakeholder analysis setelah kita mendapatkan peta kepentingan, maka kita bisa mengukur atau kita bisa membuat sasaran strategi perusahaan. Kira-kira strategi kompetisi apa yang mau kita rumuskan? Apakah yang sifatnya nanti defense begitu ya? Kalau misalnya tadi mengambil contoh penyesuaian harga BBM, maka ketika perusahaan kita setuju dengan adanya penyesuaian harga BBM, maka strategi aliansi apa yang mesti kita ambil? Apakah kompetitif strateginya itu kita main di low cost, di harga yang rendah, ataukah kita main di apakah kita main di discrimination policy ya, diskriminasi harga, ataukah kita mengambil efisiensi dalam hal logistik misalnya. Nah, itu bagian dari value chain tentang kompetitif energi strategi ketika kita dihadapkan pada situasi company kita setuju dengan adanya penyesuaian harga BBM misalnya. Terus kemudian dari supply chain strategi kita apa yang bisa kita ambil keuntungan dari penyesuaian harga BBM itu? Oh, ternyata dalam hal ini kita bisa menerapkan yang namanya logistik dengan cara IT based misalnya. Jadi kita menggunakan big data, kita tidak perlu menyewa gudang, tapi kita memilih gudang yang lebih mengarah kepada bentuk produk atau bentuk jasa yang bentuk produk yang lebih kepada inginnya masyarakat itu mau apa gitu. Jadi di sini kita akan membuat suatu rancangan warehouse, kemudian inventory, kemudian customer profiling yang kira-kira bisa kita sinergikan gitu ya dengan tujuan kompetitif strategi pada saat company kita setuju dengan adanya penyesuaian harga BBM. Nah, itu dari sisi value chain-nya. Kemudian dari sisi risk management-nya, kira-kira apa yang menjadi keuntungan ya ketika kita mendapatkan situasi company kita setuju dengan penyesuaian harga BBM. Nah, di sini kita akan melihat apakah situasi ini, apalagi dalam masa pandemi sekarang begitu ya, itu risiko inherent apa yang tertinggal apa yang masih harus kita tangani begitu, yang masih kita harus treatment gitu. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan treatment untuk risiko yang inherent tadi, kemudian kita akan melihat atau mengukur seberapa tinggi risiko residual yang ada gitu, yang tersisa dari hasil treatment yang kita lakukan. Nah, tentu dua hal ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi saling berkomunikasi, saling berkolaborasi. Nah, disinilah pentingnya mengapa stakeholder analysis itu, peta kepentingan itu kita buat atau kita susun. Mungkin slide berikutnya bisa kita cek Pak, contoh bagaimana risk assessment. Nah, contoh misalnya ini saya ambil studi kasus suatu pusat studi gitu ya,
bagaimana ketika pandemi ini ya, walaupun ada penyesuaian harga BBM sekalipun, di masa pandemi ini ternyata buat si perusahaan ini, apalagi ini perusahaan startup gitu ya, baru berjalan sekitar 6 bulanan, ternyata tuh, yang membuat mereka mendapatkan resiko inherent yang cukup tinggi itu ketika situasinya adanya penyesuaian, harga, penyesuaian kontrak, kerjasama gitu ya. Yang tadinya itu kerjasamanya mungkin senilai kontrak itu sekian rupiah, tetapi karena ada penyesuaian, akibat Covid sehingga, dibuat mungkin penyesuaian lebih dari 50% dari harga kontrak. Nah, tentu ini menjadi, risiko yang, inherent yang perlu ditangani oleh si perusahaan ini. Nah, dari sini kita akan melihat, tadi ya, kalau di slide yang sebelumnya kan ada petanya itu ada medium, high gitu ya, sama low begitu. Nah, di sini kita membuat dengan angka probabilitas. Nah, kira-kira probabilitas resiko dari, ketika pengurangan uang kontrak dari, penelitian itu hampir 50%, apa yang terjadi buat si perusahaan ini gitu. Nah, ternyata di sini cukup tinggi matriksnya, dalam hal ini matriks, probabilitasnya itu ada di angka, hampir di atas 5 ya, di atas 5. Nah, di sinilah, seperti peta stakeholder analysis tadi itu bisa memetakan resiko sekaligus Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jadi akibat dari, pengurangan, uang dari kontrak tadi, ternyata itu berdampak, meningkatkan probabilitas dampak dari, aktivitas organisasi tersebut begitu. Nah, mungkin di slide berikutnya bisa disampaikan kita lebih detail lagi. Nah, dalam hal ini, risk profile dari si perusahaan itu karena, tadi ya, dia terdampak dari akibat penyesuaian harga BBM, terus kemudian terdampak, penyesuaian kontrak. Nah, di sini risk profile-nya ternyata dia cukup tinggi ini, besar ya, angka 4 ini lumayan cukup besar, hanya 2 yang sedang begitu ya. Nah, di sini situasi ini yang membuat si perusahaan itu mesti menata ulang strateginya begitu. Aliansi strateginya itu, kompetitif strateginya tentu dia tidak lagi, dalam strategi harga atau dalam strategi, efisiensi biaya, tetapi mungkin dalam strategi kualitas. Jadi, nggak apa-apa dengan situasi, kontrak, penelitian atau kontraknya itu, tidak sesuai nilainya karena ada pengurangan akibat, penanganan Covid. Nah, tapi tidak menurunkan kualitasnya. Nah, situasi seperti ini yang perlu ada kompetitif strategis untuk di sisi value chain-nya, dan di sisi, risk, manajemennya dia lebih harus, fokus kepada bagaimana menurunkan resiko inherent-nya itu menjadi resiko residual yang probabilitasnya menjadi sedang atau mungkin rendah. Slide berikutnya kita juga bisa menceritakan ini Pak Denny, tentang, apa yang masih dilakukan begitu ya, dengan resiko residualnya begitu. Nah, oleh karena tadi si perusahaan startup ini mengambil keputusan, penyesuaian harga BBM itu dan penyesuaian nilai kontrak itu, dengan beberapa treatment resiko yang tetap meningkatkan kualitas dari output dari, kajian mereka atau analisis mereka, maka di sini bisa diturunkan nih, yang tadinya tinggi ya, resiko residualnya itu menjadi rendah, sedang, bahkan ada yang rendah begitu. Rendah menuju sedang begitu ya. Nah, di sini situasi seperti ini yang perlu tadi ya stakeholder, analisis tadi itu petanya itu untuk menentukan hal ini gitu, untuk menentukan resiko dan probabilitas dampaknya yang bisa ditangani oleh organisasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan risk appetite-nya gitu ya. Nah, risk appetite-nya di sini, ternyata si perusahaan ini, tetap memilih, tadi ya, penyesuaian internal, terus kemudian kualitas penelitian juga tetap dijaga gitu ya, walaupun situasinya masa pandemi gitu ya, semua serba virtual, terus kemudian, mungkin rapat-rapat yang biasanya atau mungkin, mencari data itu harus, pergi ke suatu lokasi, langsung, cukup dengan, virtual aja, rapat dengan, seperti sekarang ini kita webinar atau Zoom misalnya. Nah,
itu sudah mengurangi harga, tetapi juga termasuk meningkatkan kualitas. Jadi tetap dijaga kualitasnya, walaupun efisiensi biaya tetap juga harus dilakukan. Berikutnya, Pak Denny, kita bisa. Nah, terakhir adalah kira-kira bagaimana nih kita supaya company ini tetap berjalan begitu ya. Yang semula dia itu berada di high risk begitu ya untuk yang di komposisi operasional perusahaan. Kemudian mungkin di slide berikutnya kita juga bisa dapat gambaran juga, Pak Denny. Di slide berikutnya, nah ini dia. Nah di sini kita bisa memetakan, oh ternyata dari sisi top risk events-nya itu sudah terjadi perubahan ini, sudah terjadi perubahan begitu ya. Nah sehingga dan tadinya tuh resikonya tinggi itu bisa ditekan, dan semuanya ini perlu penanganan, baik itu melalui penanganan strategi kompetitif maupun penanganan dari sisi tadi ya Pak, supply chain analysis begitu ya. Mengapa ada perlu supply chain-nya? Karena di sini walaupun ini ada industri jasa, tetap ada yang namanya customer profile. Nah, si startup ini dia memilih untuk melakukan negosiasi kontrak begitu, negosiasi kontrak, terus kemudian negosiasi standar kualitasnya gitu ya. Maksudnya kualitasnya itu dalam artian luarannya begitu ya, yang mungkin yang tadinya luarannya itu diminta dalam bentuk prototype, mungkin bisa hanya berupa publikasi gitu. Dan juga termasuk negosiasi dalam hal penyelesaian kontrak pekerjaan gitu, yang seharusnya mungkin Desember ini harus disubmit untuk laporannya, tapi bisa minta perpanjangan waktu mungkin 6 bulan atau sampai 9 bulan ke depan begitu. Nah, jadi si perusahaan ini memilih untuk bernegosiasi terhadap situasi internal yang mereka hadapi berdasarkan dari hasil peta kepentingan tadi. Nah, mungkin di slide berikutnya kita bisa menjelaskan kira-kira, wah sudah selesai Pak. Jadi sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya buka mungkin pertanyaan, kita lebih banyak diskusi tanya jawab aja. Silakan Pak Denny, mungkin ada beberapa diskusi dari chat kita. Iya, Q&A. ya baik. Terima kasih paparannya tadi Bu Dina. Ya sangat komprehensif ya. Bahkan ada tools-tools yang dibahas. Nah, kita coba sapa dulu nih teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Jadi ada Bu Lina Alwi, ya terima kasih sudah hadir Bu. Kemudian Pak Krisnov, Pak Kusuma Yuda Purwa, Ade Zulkarnain, Tini Alpekanbaru, kemudian Selamat Nurhadi, Yunas MF, kemudian Pak Fajaris, Pak Abi Prasetya. Malam Bu Dina, ya, terima kasih sudah hadir teman-teman semua ya. Nah ini ada pertanyaan untuk Bu Dina dari Pak. Terima kasih ya. Dari Pak Abi Prasetya, ada pertanyaan Bu Dina. Pada contoh ini harusnya ada stakeholder utama yaitu pemerintah dan DPR yang bisa memutuskan harga BBM dan juga kena dampak sangat besar dari sisi anggaran dan makroekonomi. Nah itu mungkin ada tanggapan Bu Dina? Iya Pak Abi, terima kasih. Saya sebenarnya tadi juga ada sih 2 atau 3 kolom itu di slide yang versi draftnya itu sebenarnya ada Pak, itu tanggapan DPR dan juga Permen, dalam hal ini Kementerian SDM begitu ya. Nah hanya saja karena ini sifatnya masih ongoing, jikapun ada penurunan harga Pertalite saat ini di Pertamina, ya kalau nggak salah itu ada di beberapa kota di Indonesia itu sudah turun Pertalite-nya, itu merupakan kebijakan korporasi begitu. Jadi belum ada permen yang secara resmi yang mengumumkan adanya penurunan harga BBM. Itu lebih kepada kebijakan korporasi dari Pertamina. Misalnya katakanlah di daerah Provinsi Bali kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah ada penyesuaian harga Pertalite menjadi 6.450. Nah demikian juga ada di tempat lain, kalau nggak salah di Tangerang Selatan juga ada beberapa lokasi juga penurunan Pertalite, tapi itu dengan konsep menggunakan aplikasi My Pertamina, jadi itu lebih ke arah cashback begitu. Nah situasi seperti ini
itu adalah strategi korporasi begitu. Jadi belum ada payung apa namanya, maksudnya permen SDM-nya itu masih dalam proses apa istilahnya ya. Karena kan kalau kita ingin menerapkan penyelesaian harga BBM itu serentak, maka kan 34 provinsi harus mengalami penyelesaian harga BBM begitu. Nah, saat ini pemerintah mungkin belum merasakan urgent gitu ya, urgent untuk menerbitkan suatu permen SDM terkait dengan penurunan harga BBM secara menyeluruh di semua provinsi begitu. Nah, saya rasa ini suatu terobosan korporasi yang cukup berani ya dari Pertamina khususnya untuk bisa menurunkan harga BBM di beberapa kota. Saya kira ini menjadi apa ya, catatan dalam hal ini. Mungkin Pertamina punya bayangan atau punya abstraksi bahwa situasi makroekonomi itu tetap masih bisa dihandle begitu ya, terutama dalam hal ini kan nilai kurs rupiah itu terhadap US dollar kan juga cukup terjaga ya, ininya volatilitasnya tidak terlalu tinggi spike-nya begitu, masih terjaga, masih termanage dengan baik. Terima kasih Bank Indonesia yang cukup berupaya maksimal ya untuk bisa menjaga kurs kita tetap stabil. Nah, sehingga ketika Pertamina itu menurunkan di beberapa kota untuk Pertalite-nya itu saya kira lebih kepada pertimbangan income. Jadi mungkin di daerah tertentu yang income pendapatan per kapitanya itu relatif lebih tinggi begitu ya, sehingga penurunan sedikit atau mungkin penyesuaian itu tidak terlalu berdampak gitu ya. Nah, di satu sisi juga termasuk salah satu kontribusi Pertamina supaya perusahaan ini bisa apa ya, menjadi stimulus hidupnya perekonomian di daerah, di masyarakat begitu. Apalagi kan sekarang kita menjadikan UMKM itu backbone, tulang punggung dari perekonomian di masa penyelamatan ekonomi nasional ini begitu. Nah, mungkin ini salah satu kontribusi Pertamina juga untuk supaya penyelamatan ekonomi nasional itu tetap pulih begitu. Nah, keputusan di DPR sebenarnya apa ya, buat mereka sepanjang itu masih diupayakan untuk kepentingan rakyat begitu ya, maka apapun terobosan yang sifatnya apa namanya, melindungi kepentingan masyarakat, saya kira itu sudah menjadi bagian dari agenda DPR begitu. Mungkin seperti itu Pak. Nanti Pak Abi kalau mau lebih dalam dan ada beberapa slide yang memang tidak saya tampilkan di sini, ya mungkin Pak Denny tahu lah ya, beberapa kali saya berdiskusi soal bagaimana konten dari materi ini begitu. Tapi silakan Pak Abi kalau misalnya diinginkan, kita bisa nanti saya share dalam bentuk file di email atau yang lainnya. Iya, Gitu. atau semoga terjawab nih Pak Abi, atau bisa nanti dilanjutkan Iya, di WhatsApp grup belajar iya, kita ya sama-sama. iya, iya, Ya. Nah, kita silakan lanjutkan Pak. dengan pertanyaan berikutnya nih Bu Dina dari Pak Kusuma Yuda Purwa. Saya mau tanya perbedaan dampak dan pengaruh dalam mappingnya itu apa ya? Ini mungkin di tools yang tadi sempat Bu Dina paparkan ya. Mungkin bisa Iya, dijawab Bu. pengaruh itu lebih kepada influence. Jadi misalnya kalau kita pernah mendengar ada istilah influencer begitu ya, mungkin ini juga ada relasinya ke sana. Jadi pihak-pihak stakeholder-nya ini dia punya pengaruh terhadap keputusan itu diambil bagaimana begitu. Apakah no atau yes begitu. Nah, itu di situ posisi influencer. Posisi pengaruh itu di situ maksudnya. Nah, kalau dampak itu ketika keputusan sudah diambil. Jadi influencer ini atau influence ini lebih kepada sebelum keputusan itu diambil. Nah, sedangkan kalau dampak itu setelah keputusan itu diambil. Jadi lebih, kalau menurut saya sih dalam hal ini derajatnya itu lebih penting, lebih urgent atau lebih strategis itu yang influencer gitu. Mengapa sekarang banyak profesi influencer begitu Pak Denny dan teman-teman. Sebab influencer itu memang semacam kayak pressure group yang bisa mempengaruhi suatu kebijakan atau suatu keputusan. Nah, sedangkan kalau dampak itu akibat dari keputusan begitu. Jadi kalau influencer itu sebelum keputusan diambil, tapi kalau influencer itu dampak itu setelah keputusan itu diambil. Kurang lebih seperti itu. Ya, wah itu sangat jelas sekali ya. Terima kasih nih Bu Dina jawabannya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Suburyadi nih, Bu. Tapi apakah seseorang yang mendirikan usaha tidak belajar dari kejadian-kejadian besar yang membawa perubahan dalam perkembangan usahanya?
Nah, ini mungkin pada saat paparan tadi, Bu, ada tanggapan untuk Pak Subur? Iya, eh memang situasi kalau learning learning itu kan learning dari pas event itu memang sebaiknya ada ya. Makanya itu bagian dari tadi di Mentimeter itu ada GCG itu kan, Good Corporate Governance. Itu bagian dari learning from the past gitu. Jadi memang learning from the past itu memang perlu dituliskan gitu ya, perlu dikomunikasikan dan terbuka mengakui gitu. Kalau memang kita pernah ada kekeliruan dalam hal strategi perusahaan, ya diakui kemudian diperbaiki. Makanya kan ada unsur plan do check action begitu. Nah, situasi ini memang harus didokumentasikan begitu. Yang tadinya berupa tacit knowledge menjadi explicit knowledge begitu. Nah, hanya saja kalau kita bicaranya ini kalau company-nya itu company bentuknya mungkin 2 sampai 9 orang atau mungkin lini bisnisnya juga tidak terlalu kompleks, seringkali belajar dari kesalahan itu menjadi apa ya istilahnya ya, sekedar intuitif begitu. Sekedar intuitif, tidak didokumentasikan dengan baik begitu. Nah, era pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya itu tadi, kita bisa mencatat atau merekod hal-hal yang pernah terjadi di sebelumnya gitu ya, baik itu good events maupun bad events gitu ya, hal yang baik maupun hal yang buruk. Sebab semua itu terekam begitu, seperti ya bahkan sampai BPK sendiri, Badan Pemeriksa Keuangan sendiri juga sudah menjadikan Zoom meeting itu catatan rapat pada saat virtual meeting itu dan rekamannya itu juga bagian dari alat bukti untuk audit begitu. Nah, memang situasi pandemi ini menjadikan kita jadi tertib administrasi gitu Pak Denny. Yang tadinya mungkin kita sembarangan mencatat invoice hanya di buku atau di catatan sembarang gitu, tapi akibat pandemi ini karena klausa force majeure itu ya kemarin bicara soal kontrak ya. Maka tadi di Mentimeter kan ada istilah kontrak ya. Iya. Karena klausa force majeure untuk pandemi itu beberapa perusahaan yang saya pahami itu nggak berlaku itu pandemi ini begitu. Jadi artinya operasional bisnis atau kesepakatan usaha itu tetap berlangsung normal gitu ya, walaupun ada istilah new normal, tapi kontrak tertentu itu tetap mematuhi kontrak awal gitu yang sudah disepakati gitu, tidak menjadikan situasi pandemi ini sebagai suatu force majeure. Nah, artinya apa? Ya berarti kan tadi ada yang di strategi alliance tadi gitu. Nah, di value chain-nya itu kompetitif strateginya ya kembali merapikan administrasi dan lain sebagainya itu sebagai bentuk dari GCG tadi begitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi memang learning from the past itu penting sekali. Ya, terima kasih Bu Dina. Semoga terjawab nih. Dari Pak Muhammad Pasya, ada pertanyaan untuk Bu Dina. Apakah stakeholder analisis ini bisa digunakan untuk membantu dalam mempersiapkan proses dalam menyusun procurement guideline? Nah ini bisa nggak ya Bu? Bisa Pak. Makanya tadi kan ada sisi supply chain strategi kan. Yeah. Nah, ketika kita procurement guidelines itu tentu kan kita ingin mendapatkan customer profile kita gitu ya, yang akan menjadi pelaku tender itu kan tidak seperti kita situasi lemon gitu. Lemon itu dalam artian beli kucing dalam karung gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lemon, istilah lemon. Situasi lemon itu artinya situasi kita nggak tahu apakah lemon yang kita beli itu baik atau tidak gitu kualitasnya. Dan situasi lemon ini bisa kita hindari dengan stakeholder analysis tadi begitu. Jadi kita membuat map-nya, kemudian kita buat matriksnya itu tadi ya dengan beberapa, mungkin di sisi kiri kolomnya itu ya kita kasih profilnya itu profil mereka yang akan mengikuti peserta tender gitu. Apakah berdasarkan aset gitu ya, misalnya yang mengikuti itu asetnya sekian miliar atau sekian juta misalnya, ataukah berdasarkan omset. Nah itu dia. Jadi di sisi sebelah kiri itu merupakan peta dari siapa orang-orang yang menjadi calon peserta tender begitu. Nah nanti di sisi sebelah kanannya ya kita atur aja kira-kira influence apa mereka nanti yang diperlukan. Kalau misalnya berdasarkan aset, maka influence yang diharapkan adalah pengaruh terhadap pengambilan keputusan, maka si perusahaan aset yang kecil ini itu tidak apa ya istilahnya tidak berhak untuk mengatur dalam tanda kutip
klausul-klausul tertentu yang mungkin kita anggap itu udah final sifatnya gitu, nggak ada negosiasi di dalamnya gitu. Tapi kalau berdasarkan omset, nah tentu itu menjadi pertimbangan yang lain gitu. Misal kalau berdasarkan omset, berarti kan ada situasi fluktuasi omset karena berdasarkan revenue yang belum tentu sama di setiap waktunya begitu. Nah, tentu saja Pak Denny, procurement profile itu membutuhkan stakeholder mapping Ya, atau peta kepentingan ya. Terima untuk kasih, Bu. menghindari situasi lain. Iya, Ya, ini semakin apa? Semakin seru nih ya. Berarti sangat bermanfaat sekali nih stakeholder analysis. hmm, Nah, ada pertanyaan dari iya. Pak Riyadi Rahel. Tahun 2019 harga BBM keekonomian dengan subsidi tidak dapat menutupi biaya keuangan maupun operasional pas di tahun politik. Bagaimana secara mikroekonominya? Ya, mungkin tadi kita udah bahas makronya, Bu ya. Nah, ini mungkin singgung sedikit Iya. mengenai mikroekonominya bagaimana, Bu Dina? Oke, kalau mikroekonomi itu kan berarti situasinya adalah penyesuaian harga BBM tadi yang memang betul sekali di bulan April itu kan rendah sekali ya, bahkan sepanjang hayat di kandung badan gitu ya. Baru kali itu harga BBM itu aduh hampir mendekati 10 gitu ya, 10 WTI dan juga brandnya gitu. Dan pernah ada analisa ya termasuk saya di dalamnya melakukan analisanya juga apakah dimungkinkan BBM itu crude-nya, maksudnya crude oil itu nol begitu harganya, jadi tidak ada harga begitu. Ya situasi seperti ini crude oil itu harganya rendah, kemudian di situasi makronya kita fluktuasi rupiah terhadap US dollar juga terkendali. Nah saya kira yang diharapkan memang pada saat ini tentu rupiah itu lebih kuat ya dibanding US dollar gitu. Kalau rupiah lemah itu kan bisa dibilang itu keuntungan buat eksportir. Tapi kalau rupiahnya yang agak mahal, tentu importir yang susah begitu ya. Nah, karena kita situasinya adalah crude kita tuh banyak mengimpor gitu ya, termasuk juga untuk gasnya kita juga mengimpor. Ya, tentu situasi ini akan berdampak kepada mikroekonomi. Dalam hal ini misalnya penyesuaian harga itu kan perlu waktu ya. Kalau katakanlah misalnya dari bulan April kita dengan situasi brand WTI itu hampir mendekati 10, tentu impact-nya itu nggak langsung di operasional gitu. Biasanya itu transmisinya, wah maaf nih bahasanya agak agak teoretik apa ya Bang, menjalarnya ya, efek jalarnya itu dari mulai April itu biasanya baru dirasakan tuh setelah 3 bulan begitu. Nah jadi mikronya akan terdampak tuh mungkin sekitar bulan Agustus. Dan benar saja di bulan Agustus itu pemerintah udah membaca sinyalemen tersebut sehingga akhirnya program penyelamatan ekonomi nasional itu gencar diberikan berupa katakanlah BLT untuk UKM ya yang 2,4 juta itu. Terus kemudian ada kartu prakerja ya yang diberikan secara bertahap segala macam itu. Itu dampak mikronya tuh udah dirasakan dan pemerintah tuh bagus banget ya, artinya tepat gitu, timingnya tepat. Jadi ketika melihat sinyal di bulan April itu harga minyak turun, maka efek jalarannya itu sekitar 3 atau sampai 4 bulan dan tepat sekali di bulan Agustus kemarin itu pemerintah sudah mulai membuat tadi ya terobosan mikroekonomi yang menggerakkan UKM gitu. Itu salah satu contoh ya bagaimana dampak jalaran dari situasi harga ekonomi keekonomian BBM yang sangat rendah. Nah, contoh yang lain adalah di aspek mikronya. Dalam hal ini tentu cost ya, karena kan di persaingan sempurna itu kan marginal cost sama dengan price begitu. Nah, dalam situasi seperti ini pemerintah juga cepat tanggap berusaha menjaga price tadi gitu, price stability itu berusaha tapi terutama untuk produk-produk yang sifatnya impor ya. Kalau itu impor kita memang agak susah untuk bisa menjaga stabilitas. Tapi kalau yang sifatnya masih manageable di domestik, saya kira itu pemerintah udah mulai ya. Contoh misalnya dengan relaksasi pajak itu salah satu contoh. Kemudian relaksasi suku bunga gitu ya yang tadinya mungkin termasuk kartu kredit ya juga ada relaksasinya begitu yang biasanya mungkin minimum payment itu 30% misalnya sekarang jadi 10% gitu. Misal tagihan 10 juta cukup bayar 500.000 misalnya. Itu kan udah suatu relaksasi yang menurut saya itu udah berdampak di efek mikronya gitu. Termasuk juga bantuan pemerintah untuk pulsa kepada yang melakukan PJJ atau yang online meeting itu juga termasuk di dalamnya. Jadi
Saya kira ini momennya pas nih ya pemerintah itu, sehingga yang kekhawatiran katanya September kita akan resesi, Oktober kita akan resesi, ya buktinya kemarin ini long weekend banyak yang masih liburan begitu. Artinya kan artinya resesi yang dikhawatirkan itu bisa tertangani karena ada buffer gitu ya, ada buffer stok, kebijakan buffer yang sifatnya penyangga begitu. Nah, saya kira itu tepat ya, momennya tepat, pemerintah tuh pas gitu, Iya. mengendalikan harga. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih nih, Bu Dina. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Pak Fajaris. Mungkin saya gabung dengan pertanyaan dari Pak Toto Rubandio ya. Karena Mm-mm. agak mirip nih. Jadi Bu Dina pertanyaannya adalah umumnya berapa lama proses stakeholder analisis dilakukan dengan flow tahapan yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian kalau bisa disampaikan juga dilakukan secara berkala atau hanya sekali aja nih Bu dilakukan untuk stakeholder analisis ini. Hmm. Bagus Pak pertanyaannya. Memang ini baik, mengenai timing ini memang menjadi krusial Pak. Sebab apa? Karena tergantung dari urgensi dari program yang ingin diluncurkan begitu. Kalau saya mengambil contoh ini adalah programnya BBM, penyelesaian harga BBM, ini kan karena melihat momen gitu ya, melihat momen situasi pandemi ini tidak terprediksi kapan akan mungkin situasinya bukan berhenti ya. Makanya ada beberapa istilah kapan ya pandemi itu berhenti, sebenarnya bukan istilah itu, tapi lebih kepada kapan pandemi itu termanage dengan baik begitu. Nah, pada di awal-awal ini kan kita masih gelap ya, masih ketidakpastian masih tinggi banget. Ini pandemi ini terkelola dengan baik nggak ya gitu. Nah, ya syukur alhamdulillah beberapa bulan ini sudah terkendala dengan baik gitu. Nah, artinya begini, situasi ini timing stakeholder analysis itu sebaiknya memang dilakukan periodik ya. Berapa lama periodiknya? Idealnya itu setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Makanya ada istilah karena apa? Karena kita melihat tadi tergantung profil dari stakeholder kita. Kalau memang kita menginkludkan media di dalamnya, nah media itu kan daily basis ya dia ya, reportnya atau penyampaian beritanya begitu. Nah, sebaiknya sih memang dibuat juga daily basis juga stakeholder analysis ini mappingnya, walaupun pasti akan repot ya bicara. Tergantung ini ya, tergantung maksud saya gini, ada dua hal yang menjadi patokan utamanya. Yang satu lini bisnisnya apa? Apakah dia sifatnya itu produksi yang sifatnya fast moving gitu ya, artinya keberlanjutan usahanya itu memang mandatori membutuhkan produk yang harus habis dijual atau dibeli saat itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti perusahaan airlines ya, airlines itu kan termasuk kategori yang pertama, dia termasuk yang fast moving gitu. Dia kalau nggak operasi tiap hari akan berdampak kepada operasionalnya dalam jangka panjang. Nah, tentu dia harus membuat stakeholder mapping ini ya lebih pendek rentang waktunya begitu. Mungkin bisa bulanan gitu, setiap sebulan sekali melakukan itu. Tapi kalau produknya itu mungkin butuh inventory atau butuh rentang waktu yang agak panjang untuk bisa habis siklusnya, ya saya kira itu juga cukup 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi tergantung rentang bisnis dari produk atau jasa yang ditawarkan begitu. Semakin pendek, semakin sering dia melakukan stakeholder analysis mapping. Sebaiknya begitu. Iya. Tapi nggak mingguan juga lah ya Bu ya. Enggak sih. Enggak. Pasti itu bakal banyak itu kolom-kolom matriksnya tuh ribet banget. Iya, baik, terima kasih Ibu. Kemudian ada dari Pak Suryo Prasetya. Bila tidak ada win-win antara dua stakeholder di mana kepentingannya saling bertentangan dan resikonya sama-sama tinggi, bagaimana cara memilih kepentingan stakeholder mana yang lebih akan diakomodir? Nah, ini agak menarik juga nih Bu. Wah, ini berat ini. Gimana caranya ya? Win-win ya, win-win dalam situasi resikonya sama-sama termanage dengan baik, terus kemudian sama-sama dia punya influence yang strategis juga gitu ya. Oke, saya sih lebih pada akhirnya kita ngambil kebijakannya itu Pareto aja gitu Pak Suryo. Jadi kita ambil dari sisi tadi, so win-win-nya gitu, tetap ada unsur 80-20-nya begitu. Nah, tinggal kita menentukan aja situasi 80-20-nya itu yang mana begitu. Nah,
Tentu dalam hal ini tadi ya learning from the past gitu ya. Mungkin kita bisa ambil contoh best practice di masa lalu. Tapi kalau misalnya kayak pandemi ini kan kita nggak pernah mengalami ya, jadi agak sulit juga nih kalau misalnya situasinya yang belum pernah ada learningnya gitu ya. Nah, kalau situasi yang belum pernah ada learningnya ya bisa jadi kita ambil tadi itu Pak, apa namanya, pola ya, kita ambil pola gitu ya, pola dalam artian eh, frekuensi kejadiannya itu seberapa sering begitu ya, terus kemudian seberapa cepatnya kita menangani, dan kemudian seberapa dampak resiko kepada keuangan itu seberapa besar gitu. Mungkin kategori-kategori itu yang bisa kita ambil begitu. Jadi kita cari resiko dampak finansial mana yang paling kecil, itu yang prioritas. Kemudian maksudnya semakin kecil terhadap finansial dampaknya, itu yang kita pilih. Dan secara strategis kita juga bisa tetap mempertahankan kompetitif strategi kita. Nah itu juga kita yang pilih. Jadi lebih kepada apa ya? Kembali kepada tadi value chain strategi kita bagaimana. Kemudian kalau risk management itu kan lebih ke arah menentukan treatment apa yang tepat gitu. Tapi menurut saya lebih penting itu yang di sisi value chain-nya dulu gitu. Itu untuk mencari siapa pemenangnya gitu dengan situasi tadi ya, semuanya balance begitu. Saya kira begitu Pak. Jadi kembalikan kepada stream dari visi misi perusahaan itu seperti apa begitu. Tentu bukan scoring lagi nanti, lebih kepada expert judgment dan juga komunikasi di direksinya gitu. Direksi seperti apa arahannya itu bagaimana tuh melihat dari stream dari si company ini, visi misinya, strategik kompetitifnya dan seterusnya. Lebih ke arah sana sih Pak. Ya, semoga terjawab ya Pak Suryo. Terima kasih Ibu Dina. Nah, Ya. ini ada tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Dari Bu Retno Astuti. Apakah influence sama dengan seberapa besar bobot suatu perusahaan akan dilakukan atau diambil? Nah, ini menyambung dari influencer tadi, Bu. Oke, nah ini menarik ya Bapak Ibu Bu Retno ya, dalam artian seperti ini menarik ya, karena si influence ini seringkali dia punya hidden agenda. Nah itu yang beratnya di situ. Jadi bisa jadi dia mungkin tidak begitu belongs to company ya, maksudnya pengaruhnya dia tuh tidak begitu penting, tetapi dia strategis gitu. Nah ini yang menurut saya tuh seringkali influencer itu punya hidden agenda di sana begitu. Seolah-olah dia seperti mendukung keputusan perusahaan, tapi dia punya hidden agenda dengan keputusannya itu begitu. Nah ini yang menurut saya tadi ya ada unsur politik itu di situ gitu, politik korporasinya itu ada di situ. Nah untuk menentukan seberapa pentingkah influencer ini di take account gitu ya untuk dipertimbangkan pengaruhnya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan yang namanya tools, ya lagi-lagi harus agak kuantitatif nih kalau ngomongin soal influencer ya. Kita menggunakan tools lebih ke arah namanya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar RIA ya, Regulatory Impact Assessment gitu. Jadi kita semacam membuat simulasi kalau kita mengikuti arahannya si influencer X gitu ya, tentu kita membuatkan skenario RIA-nya, Regulatory Impact Assessment-nya seperti apa. Nah, kalau kita mengikuti yang Y misalnya, maksudnya influencer keputusannya Y, juga sama kita buat RIA-nya. Nah, kemudian pembobotannya adalah kita cari yang tadi, seperti pertanyaannya Pak Suryo. Dari RIA itu, dari Regulatory Impact Assessment tadi itu, mana yang kira-kira bisa kita handle gitu ya, yang bisa kita manage, tidak merugikan company keuangan dalam waktu yang singkat begitu. Lebih ke arah itu, tetap ujung-ujungnya tadi profit dan revenue stream yang menjadi pagarnya begitu. Tapi tentu tadi perlu ada suatu namanya RIA, Regulatory Impact Assessment. Nah seperti apa? Mudah-mudahan nanti di grup WA kita saya bisa share sedikit materi tentang RIA, Regulatory Impact Assessment. Ya, terima kasih banyak Bu. Nanti juga bisa dilanjutkan ya di studi belajar kita. Ya, di Nah, grup. ini untuk yang terakhir ya dari Bu Lina Alwi, apakah ada perbedaan pada penyusunan stakeholder analisis antara perusahaan keluarga, BUMN, dan perusahaan TBK, terutama ditinjau dari kepentingan pemegang saham, shareholder? Mungkin bisa dijelaskan juga Bu, shareholder, stakeholder, biar teman-teman kembali ingat. Oh ya.
Oke, shareholders tentu ya tadi ya, dia pemegang saham, Hmm. dia apa juga owner ya sebenarnya. Tapi kalau stakeholders itu tidak harus owner ya. Ya kayak tadi kayak misalnya pers itu kan dia tidak memiliki perusahaan, terus kemudian LSM atau pressure group sudah memiliki perusahaan. Nah, tentu saja dalam hal ini shareholders itu bagian dari stakeholders internal begitu. Nah, untuk perusahaan keluarga, BUMN, dan perusahaan korporasi PT misalnya, tentu saja ada pembedaan ya, ada pembedaan dalam artian jangan sampai kita itu apa ya tersesat gitu ya, karena kita udah punya peta, petanya demikian lengkap dan komprehensif, kita kehilangan intuisi. Nah ini yang penting nih Pak Denny. Seringkali ya kalau kita kayak misalnya pergi ke suatu tempat, lokasinya baru, terus ada titik poin yang mungkin kita ragu ya ini benar atau enggak, lokasinya itu tepat apa enggak. Nah tetap itu menggunakan intuisi. Nah intuisi ini terkait dengan jam terbang. Nah jam terbang itu nggak ada sekolahnya begitu. Jadi seringkali memang perusahaan keluarga ini justru lebih survive begitu Pak Denny dan Bu Retno dan teman-teman. Karena apa? Karena perusahaan keluarga ini dia ya bukan berarti saya pro dengan perusahaan keluarga ya. Maksudnya begini, secara leadership gitu ya. Seringkali itu perusahaan keluarga tuh lebih tepat gitu intuisinya ketimbang lebih genuine, maaf, lebih genuine keputusan intuisinya itu ketimbang perusahaan yang pimpinannya itu ditentukan oleh shareholders begitu. Jadi maksudnya ditunjuk oleh shareholders. Karena apa? Karena kalau shareholders itu seringkali punya motif tidak hanya sekedar profit, tetapi dia juga ada kepentingan yang lain begitu. Nah, sedangkan kalau perusahaan keluarga itu mungkin profit itu menjadi yang kesekian gitu. Makanya kan seringkali kita menemukan kasus perusahaan keluarga itu merugi gitu, karena yang dipikirkan itu tidak profit dulu gitu, tapi mungkin lebih kepada yang penting usahanya berjalan begitu. Nah, intuisi-intuisi seperti ini yang menurut saya tuh lebih sering, ya tapi ini pendapat pribadi ya Pak Denny, mungkin ada juga yang lebih kepada pro, oh enggak kok yang intuisi lebih tinggi itu mereka yang di hire atau di assign oleh shareholders gitu. Nah, kalau saya pribadi punya pandangan lebih kepada pemilik perusahaan keluarga lah yang intuisinya itu lebih jago gitu, lebih ya contoh kayak misalnya perusahaan Sampurna Group misalnya atau perusahaan Bir San Miguel misalnya itu kan dulunya kan juga perusahaan-perusahaan keluarga gitu atau ya banyak lah yang udah sampai ratusan tahun tuh lebih kayak orang tua grup misalnya juga perusahaan keluarga awalnya. Nah, hal seperti itu yang menurut saya tuh gimana ya, intuisi ini memang susah ya, jam terbang dan juga bakat mungkin ya, itu susah untuk ditiru gitu Pak Denny. Dan umumnya banyak ada di perusahaan keluarga sih. Hmm. Jadi Begitu Pak, ada kurang lebihnya. perbedaannya ya, tetap Bu ya. Tetap ada perbedaan ya, iya. Nah ini Pak Toto tadi udah dijawab ya, bareng dengan Pak Suryo kan pertanyaannya. Kemudian ada komentar Iya. dari Pak Suburyadi, bisa nggak Bu materi yang sekarang dibahas disederhanakan agar masyarakat semakin paham langkah pemerintah diambil Ah, dalam rangka PEN sangat luar biasa. Terima kasih banyak nih komentarnya Pak Subur. oh, Nah nanti baik, ya. akan kita lanjutkan juga ya Bu ya di studi belajar kita Mm, di grup WA belajar kita. ya. Nah nanti Bu Dina ada di Baik, sana, saya, diskusi bisa ya, berarti dilanjutkan. saya, Hmm, ya, berarti saya ada 3 PR nih Pak Denny. hmm, Pertama, menjawab tadi, kalau misalnya Pak Abi masih ada ingin pertanyaan lebih lanjut hmm, soal peran DPR dan kementerian, tapi itu kayaknya nggak mungkin di grup Pak, itu di Japri aja. oh, Saya nggak mau ada pro kontra nanti di grup. Terus kemudian yang kedua, PR dari Pak siapa Pak? Yang tadi maaf Pak siapa tadi namanya? Pak Pak Subur, Sobur, Pak Pak Suburyadi. Pak Subur Subur. itu terkait dengan PEN ya. Hmm. Saya buat yang lebih sederhana. Oke, terima kasih. Nanti saya siapkan. Nah, yang PR yang ketiga tadi Pak Regulatory Impact Assessment. Oh iya. Saya Hmm. coba jelaskan sedikit soal itu. Baik ya, mungkin Di grup kita kita akan, kita akan lanjutkan di studi ya, belajar kita ya Bu. Ya, ya itu ya, ya. teman-teman terima kasih banyak nih udah sama-sama ya pada malam hari ini di penghujung dari long weekend kita ya. Libur sejak tadi dikatakan Bu Dina ya malah
mendekati katanya mau resesi tapi liburan kok macet gitu. Nah, tapi teman-teman tetap semangat nih ikut webinar nih. Iya betul. Nah, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, Iya, demikianlah saya sesi juga terima kasih. stakeholder analisis dengan Bu Dina. Mungkin Bu Dina bisa menyampaikan key takeaways-nya, closing statement. Silakan Bu Dina. Ya, mungkin singkat aja, kebetulan juga ini baterai juga udah mau habis, charger agak jauh. Oke, saya hanya menyampaikan 3 hal aja Pak, Bapak, Ibu sekalian dan rekan-rekan. Yang pertama adalah stakeholder analysis itu karena dia berupa peta, maka kita harus cermat menentukan profil dari siapakah pemangku kepentingan kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan peta, maka kita harus membuat cermat dalam hal strategik aliansi kita gitu, terutama dalam sisi value chain-nya dan risk assessment-nya. Karena bagaimanapun keberlanjutan usaha itu tergantung dalam bagaimana kita kapan. Jadi kalau risk management itu seperti kayak injak gas gitu ya, kalau pedal gas gitu. Sedangkan kalau value chain itu sebagai injak remnya begitu. Jadi kapan kita gaspol, kapan kita rem gitu. Nah itu seni itu memang membutuhkan intuisi. Nah yang ketiga inilah yang menurut saya learning from the past, terus kemudian menggunakan intuisi kita, kemudian sering berkomunikasi gitu ya, baik itu yang sifatnya regular basis, 1 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali. Nah kata kunci yang ketiga ini yang perlu dijaga gitu, menjaga komunikasi, mengasah intuisi, dan tentu saja good corporate governance itu yang paling yang utama untuk selalu diterapkan. Itu aja Pak Denny yang mungkin bisa saya sampaikan. Wah, terima kasih banyak Bu Dina. Sekali lagi terima kasih kembali ya Bu Dina untuk waktunya Sama-sama Pak mau Denny sharing dengan kesempatannya. teman-teman. Jadi nanti kita Iya, bisa lanjutkan lagi sekali lagi di iya, grup belajar Indonesia Professional iya, Circle. Terima kasih Bu Dina, iya. salam sehat Terima selalu, selamat kasih. malam Bu. Sama-sama. Selamat malam. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, itulah sesi stakeholder analisis ya yang sudah dibawakan oleh Bu Dina. Nah semoga teman-teman bisa semakin menambah wawasan bagaimana untuk mengelola beragam kepentingan dan ekspektasi dalam organisasi. Dan kita sekali lagi teman-teman yang tertarik untuk join ke grup belajar WhatsApp kita Indonesia Professional Circle, silakan dicentang ya, ingin bergabung ke grup WhatsApp belajar. Nah itu sampai ketemu lagi, nanti Bu Dina ada di sana, kita bisa membahas lanjutan dari topik stakeholder analysis ini dalam seminggu ke depan. Karena minggu depan akan ada topik yang berbeda lagi. Dan saya, Efrata, dari Enabling Supply Chain Management, mengucapkan terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu.